Apa kabar Forum Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Kalau biasanya orang-orang tuh bangga ketika pakai SUV yang besar dan gagah dan arogan, kenapa kita nggak lebih sayang keluarga dan milih simbol kebanggaan kita dalam bentuk MPV pintu geser? Memang ini bukan segmen mobil yang populer sekarang, saat ini banyak dipilih, enggak. Ini juga bukan mobil yang tiap hari kalian lihat di jalan, atau bahkan mungkin ditakutin orang-orang untuk katanya ngerawatnya susah mobil Nissan itu. Nah, nyatanya mobil ini sebenarnya menawarkan lebih dari apa yang orang-orang takutkan tentang mobil ini. Nah, lantas apa aja yang bisa ditawarkan mobil ini? Masih worth it gak sih kita memiliki Nissan Serena 2019 ini? Ikuti video ini sampai habis. Oke, hari ini kita lagi test drive mobil yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena ini mobil jarang ada di Formula Motor. Sekalinya ada, biasanya nggak lama, biasanya. Nah, ini mobil juga segmented sebenarnya. Bukan mobil yang populer, bukan mobil yang sejuta umat tiap hari kalian lihat di jalan. Tapi tetap kalau orang yang butuh, biasanya nyarinya pilihannya jatuhnya ke sini. Nah, ini hari ini kita lagi ada di Nissan Serena tahun 2019 tipe Highway Star. Kita akan test drive mobil ini dan kita akan lihat mobil ini sebenarnya masih worth it dimiliki gak sih? Tapi sebelum kita masuk ke posisi berkendara, rasa berkendara dan lain-lain, kita bahas dari fiturnya dulu. Karena namanya mobil keluarga harus punya fitur yang lengkap. Karena untuk pakai perjalanan jauh gak boleh ngebosenin. Kita intip yuk fiturnya dia punya apa aja. Untuk fitur hiburan, mobil ini sudah memiliki lampu dari HID projector, LED daytime running light, eksterior dual tone, velg yang juga dual tone, smart entry, start stop engine, head unit touchscreen dengan penghubung iPod, electric retract mirror, audio steering switch, cruise control, roof monitor, odometer full digital sampai ke MID-nya, power sliding door, mode berkendara eco, captain seat baris kedua, kompartemen berlimpah, USB slot berlimpah, power outlet, tirai privacy, jok kulit, dan headlamp auto. Untuk fitur keselamatan, mobil ini dilengkapi dengan 6 buah airbag, vehicle stability control, electric brake force distribution system, brake assist, parking kamera, kamera 360, parking sensor, defogger depan belakang, ISOFIX, serta pengereman yang sudah menggunakan cakram di keempat bannya. Nah, tadi kita bisa lihat fiturnya. Secara fitur sebenarnya masih bisa dibilang oke-oke aja ya. Ini mobil nggak ada salahnya. Walaupun yang ada sunroof seperti Foxy, tapi setidaknya Foxy terbaru juga udah nggak punya sunroof. Jadi memang mungkin fitur yang kurang relevan di mobil keluarga seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke posisi berkendara. Salah satu highlight paling bagus dari mobil keluarga di kelas Serena. Memang posisi berkendaranya itu benar-benar sangat nyaman ya. Bahkan bisa dibilang lebih nyaman daripada beberapa mobil harian lainnya gitu. Kayak misalnya kalian daily mungkin pakai Honda Jazz mungkin, atau Toyota Race, atau bahkan Innova sekalipun, Avanza. Udah jelas posisi berkendara Serena ini lebih enak. Pengaturannya lengkap, tilt dan teleskopik. Nah, jadi bisa menyesuaikan berbagai postur tubuh dan tangan. Joknya maju mundur, naik turun, senderan bisa diatur walaupun masih secara manual. Armrest kanan kirinya pas juga posisinya. Semua tombol-tombol fisiknya masih ada dengan tampilan modern, jadi tetap praktis, fungsional, tetap modern juga. Nah, jadi posisi duduknya ini menurut kami memang mobil-mobil kelas ini tuh paling enak. Nggak cepat pegel, paling nyaman juga. Dan mengakomodir berbagai postur tubuh. Cuman masalahnya ya mobilnya yang ukurannya gede, yang membuat mobil ini mungkin kurang nyaman kalau kalian pakai sendiri harian. Tapi kalau bicara posisi duduk, ya ini mobil enak banget. Apalagi kacanya tuh gede-gede, depannya gede, sampingnya ini kita tuh lebih tinggi loh. Bahu nih lebih tinggi daripada door trim. Dan ini hanya kita temukan di mobil-mobil seperti ini ya. Jadi visibilitasnya luas banget sampai ke belakang luas. Bahkan kaca matinya aja tuh yang samping itu gede banget kaca matinya. Jadi bikin mobil ini tuh kita nyetirnya enak, ngelihatnya semua jelas. Ditambah udah ada bantuan kamera 360 yang ada tombol khususnya nih. Kalau kita pencet, dia nyala kameranya. Jadi memang sangat-sangat enak posisi berkendaranya. Habis posisi berkendara, kita bahas suspensinya mobil ini. Nah, ini di depan ada polisi tidur, tapi yang ini jangan kita hajar karena ini polisi tidurnya tajam ya. Sayang suspensinya. Nah, ini kita harus pelan-pelan dulu. Kita rasakan travel suspensionnya. Nah, ya empuk ya karakternya ya. Karakternya itu empuk, jadi memang nyaman kalau kalian lewatin kontur jalan yang mungkin kurang rata atau ada speed bump. Nah,
Tapi ini bukan yang terempuk di kelasnya menurut kami. Kalau kalian bandingkan dengan Foxy mungkin di tahun yang sama, mungkin masih lebih empuk Foxy ya. Ini masih tidak seempuk itu, walaupun untuk di kelasnya MPV pintu geser dia masih bisa dibilang empuk karena berasa. Tapi kalau dibandingkan dengan Foxy rivalnya, dia kalah empuk gitu loh. Jadi karakternya mungkin Serena ini akan lebih enak ketika nanti kita bermanuver. Kita coba nanti tes handling habis ini. Cuman untuk karakter suspensi dia tidak seempuk Foxy. Jadi buat referensi kalian mungkin lagi menimbang-nimbang antara Serena atau Foxy, kalau buat kalian yang nggak terlalu suka empuk-empuk banget, pilih Serena. Sekarang kita tes handling mobil ini ya. Depan ada lubang, set, gila. Tapi seriusan loh, ini lupa kalau Serena setajam ini handlingnya untuk sebuah mobil yang segede gini ya badannya ya. Ini mesti dinaikin dulu nih, kan kita masih set. Wah iya sih. Kalau Foxy kami jamin nggak setajam ini pengendaliannya. Serena ini DNA-nya kok mirip kayak kita bawa mobil Honda ya ini. Apa Stepwagon juga begini rasanya. Kita belum pernah coba karena belum ada secondnya ya. Tapi iya, tuh bener-bener limbungnya dikit loh. Itu hebatnya loh. Waduh, tuh. Tapi kalau karena jalanan agak rusak begini, berasa bandingannya itu tadi lebih keras dari Foxy. Tapi serius, ini handlingnya bener-bener stabil mobilnya. Mungkin kalau buat ada anggota keluarga yang gampang mabok darat kalau perjalanan jauh, mobil ini bisa jadi obatnya. Mahal bener obatnya ya. Tapi ya, karena dia stabil, bener, berasa stabil. Kita goyang-goyangin setir aja kayak tadi tuh, dia nggak berasa body rollnya minim loh. Hebat. Kalau Foxy pasti lebih berasa dari ini kan, karena kamu pernah juga perbandingan kan dengan Foxy. Ini wah hebat, enak sih ini sih. Untuk mobil gede ukurannya ini enak juga. Dan sekarang kita akan bahas salah satu yang keunggulannya lagi yang tidak dimiliki Foxy, yaitu performa mesinnya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu kepraktisannya. Nah, hal selanjutnya yang benar-benar mutlak dimiliki mobil ini adalah emang kepraktisannya teman-teman. Soal kompartemen gak usah diraguin lagi. Di baris depan ini aja itu ada 11 kompartemen. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ini teman-teman lihat aja stok sheetnya semua. Ini banyak banget, jadi kalian gak akan pernah kekurangan tempat taruh barang. Nah, kalau di baris 2 itu ada 4, di baris 3 ada 4. Nah, mobil ini juga tentunya namanya minivan pintu geser. Dia ini kemudahan aksesnya banget. Nah, secara dimensi mobil ini tuh lebih panjang, lebih lebar, lebih tinggi, dan ground clearance-nya lebih tinggi daripada Foxy. Jadi bisa dibilang akomodasi dan kepraktisan mobil ini harusnya juara. Kita buktiin langsung aja. Kita geser langsung ke baris 2 aja, segampang ini teman-teman. Selega ini. Wow, masih plastikan teman-teman. Jadi mobil ini dia punya plafon itu lebih tinggi dibandingkan si Foxy. Makanya kalau kita geser-geser pindah baris ini lebih gampang bahkan untuk orang dewasa. Nah, Foxy punya meja makan ini cuma 1 di baris ini doang. Serena punya 2 dan 3 dan 4-nya di baris belakang. Nanti kita lihat abis ini ya. Dan masing-masing ini juga ada tempat cup holdernya. Jadi kalau kok praktisan, aduh, kayaknya emang ini juaranya deh. Belum lagi nih ada USB charging slot, ada tempat gantungan lagi masing-masing di sini yang memang sudah dipikirkan Nissan untuk memaksimalkan kepraktisan mobil ini. Nah, sekarang kita ke belakang lagi untuk lihat, tapi sebelum itu kita mesti geser ini dulu. Oh, gesernya bisa dari belakang teman-teman. Nanti kita buktikan. Nah, ini teman-teman. Ini mungkin teman-teman belum bisa ngeliat ya. Nah, ini kita nggak pakai tangan, cuman pakai kaki aja. Ada pedal. Wow, gila kan? Ini membuat mobil ini gila praktis teman-teman. Masuknya gampang, ada tuas di samping situ. Cuman kalau kalian lagi di belakang nih, kalian mau keluar, yang depan udah lupa sama kalian. Tinggal injek aja tuas di sini nih, pakai kaki. Otomatis dia ngelipat, otomatis dia maju, kalian dorong tuasnya di sini. Jadi memang kemudahan aksesnya tuh dapat banget. Bahkan di belakang sini pun masih ada tombol untuk buka pintu. Jadi kalau kalian lupa dimajuin joknya, udah ditutup pintunya, kalian bisa majuin sendiri, buka sendiri dari dalam tanpa harus repot-repot bungkuk-bungkuk cari tombol, cari tuasnya yang di depan lagi. Jadi memang praktis banget ya. Dan ini teman-teman tadi, ini meja makannya, meja makan baris sini, dan di sebelah sini juga ada. Ada cup holder lagi di sini, tempat sini ada USB charging slot sini lagi, AC masih ada, kaca masih luas, dan yang spesialnya lagi dari mobil ini, lagi-lagi tidak ditemukan di rivalnya, adalah kaca belakangnya. Yuk kita buka. Nah teman-teman, ini kaca belakangnya. Jadi kaca belakangnya itu pintu bisa dibuka, jadi nggak harus buka full dari sini, ini bisa dibuka teman-teman. Nah, tapi ini kan kalau buka ini memakan tempatnya banyak ya.
Jadi kadang-kadang kalau kamu cuma mau ngambil barang dan parkiran belakangnya udah mepet, kalian bisa buka kacanya doang. Ini membuat kemudahan aksesnya lebih mudah, yang sayangnya nggak diteruskan di Serena terbaru yang belakangan ini lagi di review-review sama media otomotif lainnya. Soal kapasitas bagasi dia 1129 liter, cukup besar walaupun Foxy dasarnya 1160-an. Tapi Serena ini punya tempat di bagian bawah sini lagi. Ini gue keluar dulu ya supaya lebih gampang. Nah, ini biar kita lebih gampang angle ya. Tadi kan cuma mau pamer fiturnya doang. Nah, jadi ini bisa dibuka. Set. Nah, jadi teman-teman dia punya kapasitas bagasi lagi di bawah sini yang juga besar banget sebenarnya. Ini buat kalian naruh tas atau kayak raket tenis atau raket padel mungkin kalau kalian lagi main itu bisa banget. Jadi sebenarnya secara kapasitas dia kurang lebih mirip sama si Foxy. Kalau kalian lagi mau geser-geser juga ada tuasnya di sini. Kalau kalian mau tarik mau lipat juga ada tuasnya. Jadi memang secara kepraktisan, akomodasi, bahkan sampai kelegaan, bahkan sampai ground clearance soal kepraktisan kalian bawa, mobil ini lebih superior dibandingkan rivalnya Foxy. Serena C27 menggunakan mesin berkode MW20 berkubikasi 2000 cc. Di atas kertas, mobil ini dapat melontarkan torsi 199 Nm pada putaran 4400 rpm dan tenaga maksimal di 150 PS pada putaran 6000 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT Xtronic. Nah, keunggulan mobil ini soal mesin itu ada di torsinya yang bedanya 9 Nm dibandingkan Foxy. Walaupun sama-sama CVT, emang tarikannya sih menurut kami lebih berasa ini ya, walaupun nggak signifikan banget, tapi tetap berasa. Ditambah tadi handling yang kami udah coba itu memang dia enak, lebih enak dari Foxy, membuat mobil ini tuh secara overall buat si pengemudi yang ada di balik setir itu sebenarnya menurut kami lebih asik dibandingkan si Foxy. Kalau Foxy dia ngejar kenyamanan seluruh penumpang, tapi kalem-kalem aja. Kalau Serena itu ya nyaman juga buat penumpang, tapi juga tetap masih memperhatikan si driver yang memang butuh keasikan berkendara gitu. Karena kalau kita berkendara jauh kan ada kalanya kita ngobrol, ada kalanya kita menikmati nyetir mobil. Nah, si Serena ini masih memberikan rasa berkendara yang asik ke pengemudinya dari tenaganya terus yang lebih besar dibanding saingnya dan handlingnya juga yang lebih mantap. Itu dia hasil test drive kami terhadap mobil ini. Menurut kami mobil ini memang menawarkan sejumlah keunggulan yang tidak kita bisa temukan di rivalnya, yang membuat mobil ini tentu masih memiliki nilai yang spesial, terutama buat kalian yang memang mencari mobil keluarga untuk berpergian jauh, tapi masih menawarkan akomodasi, kenyamanan, bahkan sampai rasa berkendara yang maksimal pula. Lantas apakah menurut kami mobil ini masih worth it dimiliki? Tentunya kalau bicara kita beli mobil second, asalkan kalian mendapatkan mobil yang sehat dan bergaransi seperti di Formula Motor, tentunya itu sangat worth it teman-teman, karena harganya juga udah murah banget. Serena ini cuma 200 juta, kecil aja. Oke teman-teman, buat kalian tertarik sama mobil ini silahkan hubungi sosial media kami yang ada di bawah sini atau langsung datang ke showroom Formula Motor yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung kilometer 28 nomor 8 Bekasi Barat. Kebetulan mobil ini kilometer rendah, servis rekor tangan pertama dari baru juga kami dapat, jadi kami langsung saja review sebelum mobilnya laku. Jangan lupa buat yang punya pertanyaan silahkan komen, like video ini kalian menyukainya, dukung kami dan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.